5 menit. Gak dipakai sama papa? Lagi dipakai sama papa? Ada di mana? Di toko aja. Minum ya? Mau minum ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih semuanya sudah menunggu. Ya, nanti saya tunggu teman-teman hadir dulu. Mau Rizky ada hadir. Silakan hadir, duduk, lalu tap layarnya, tap layar dan tap orange ya kak ya. Iya. Ntar kita mau jumpa di ayat berapa kita ini? Ayat Al-Baqarah ya. Kita pakai ini 1, 2, kita juga lihat ini, lihat aplikasi. Jadi sebenarnya kita semua udah dimudahkan oleh Allah untuk memahami ayat-ayatnya. Teknologi membantu, kemudian kita juga. Nah, ini kita di ayat 71 ya. Sebentar. Saya nggak jualan hari ini. Oke, kita. Ini irobnya. Ini irobnya Kak. Pada rotum. Ini tadi saya tanya, ini pada rotum itu darotum dari kata apa gitu kok. Ternyata ini dari tadaroa. Kemudian terjadi ibdal, terjadi ibdal tuh apa sih Kak? Aduh, saya masih sariawan deh. Ibdal itu apa sih Kak? Ibdal itu pengganti, ya kan, pergantian. Nah, kemudian yang lainnya kayaknya oke, biasa aja ya Kak ya. Iya. Hal yang situ yang belum terintar. Kita mulai ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang datang banyak, yang mau duduk memang agak ini. Mungkin kalian lagi pada sibuk ya. Gak apa-apa. Baik, kita yang ini dulu ya Kak. Posisikan lagi yuk. Apa itu nak? Dari atas itu kita sedang bercerita tentang Bani Israel. Kemudian mereka itu bagaimana sikapnya tuh, adabnya tuh nggak bagus itu loh Kak. Dia itu minta Nabi Musa untuk mohon kepada Tuhannya Musa, tolong jelasin ini. Mereka tuh kayak ini banget itu loh. Ya memang ini sebagai Rasul ya. Cuman dilihat dari adab itu kan nyuruh orang untuk
nanyain sama Tuhannya, padahal Tuhannya mereka juga gitu loh Kak. Kan udah dikasih tahu Rasul itu sebagai nyambung Tuhan gitu, narah hubungnya. Kalau Rasul udah ngasih tahu kalau Allah itu nyuruh mereka untuk menyembelih sapi, ya udah itu aja gitu, nggak usah nanya lagi. Ini mah nanya sama Musa, terus habis itu Nabi Musanya suruh mohon suruh nanyain sama Allah apa sih, jadi kayak ini tuh adabnya tidak bagusnya nih, maksudnya tuh yang disampaikan informasi seperti ini. Bisa jadi kita pun seperti itu ya kan. Disuruh sholat, disuruh jaga, suruh puasa. Sudah ada SOP-nya, tinggal lakuin. Tapi kadang-kadang banyak juga orang-orang yang beranggapan, oh ini mah gimana kalau posisi saya begini, gimana kalau posisi banyak nanyanya gitu loh. Ya nggak apa-apa. Baik, lanjut ya Kak. Kak Maya apa kabar? Barakallahu fikum. Kak Maya aku udah buat PT-PT-nya itu. Nanti Kak Maya tinggal download gambar-gambarnya ya. Itu dari AI, ada yang dari foto saya juga. Jadi kalau kurang jelas lihat di AI. Kalau ada di AI itu ada yang salah, mohon maaf, cari lagi di yang aslinya gitu Kak. Makasih Kak Maya, barakallah. Lalu kita akan tahu juga dari informasi ini betapa banyak bertanyanya Bani Israel itu malah membuat mereka itu sendiri sebentar membuat repot, karena yang kalau tanya lagi malah itu sebenarnya sapi yang mereka sukai. Ingat nggak sebelumnya mereka membuat Tuhan secara fisik itu membuat patung kan, patung sapi itu. Patung sapinya itu di tengah gurun ya, ketika ada angin itu sapinya tuh bisa bunyi gitu loh Kak. Aneh. Ini cerita Israeliat kayaknya. Baik, ada yang nanya, gimana kita menyikapi cerita Israeliat? Rasulullah memberikan pegangan. Kalau ada cerita dari ahli kitab, tidak membenarkan juga tidak menidakkan. Artinya apa? Diam aja gitu. Karena bisa jadi cerita Israel itu sesat gitu loh Kak. Bisa jadi dia itu benar gitu. Alhasil kalau kita cerita seperti itu, kita bilang aja itu dari Israeliat, itu cerita Israeliat. Baik, lanjut ya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma baina mahi yaitu siapa sapi, innal baqara tasyabaha alaina. Akhir mereka bilang itu sapi masih samar mood mereka. Wa inna insyaallahu lamuhtadina. Ini kata insyaallah ini sebenarnya dalam bahasa, ini kita cerita tentang bahasa ya. Itu adalah kalimat i'tiradiyah, kalimat sisipan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Pak Parto. Sehat selalu. Iya, Bapak juga sehat selalu, Pak. Saya lagi sariawan ini. Gigi belakang nusuk. Insyaallahu lamuhtadun. Insyaallah ini jika Allah menghendaki. Ini namanya kalimat i'tiradiyah. Ya bukan tapi i'tiradiyah. Artinya kalimat sisipan. Tidak ada kalimat i'tiradiyah ini, insyaallah itu nggak apa-apa. Wa inna lamuhtadun gitu kan. Aslinya begitu. Iya. Mereka bilang kalau saya dikasih tahu nanti saya jadi orang dikasih petunjuk. Terus kata Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun, sapi itu ladalulun tidak hina. Masih itu bunyi gitu, sirul ardo, tidak untuk menyiram untuk membajak sawah. Saya menyiram sama tusirul ardo. Tapi ingat Pak, ini Pak Parto ada istisqa ya Pak ya. Tapi di sini walataski itu berarti akar katanya dari sako yaski. Jadi taknya ini kembalinya ke sapi Pak ya. Ingat ya. Kalau kita cerita tentang kesalahan,
maka ketika itu pula kita akan mendapatkan pengingatan yang lebih kuat. Aku gitu sih Kak, ketika aku salah terus dikasih tahu sama orang itu inget gitu loh, ingetnya lebih dibandingkan yang ketika itu aku tidak tidak berbuat salah gitu loh. Baik, tusirul ardo, membajak sawah. Jadi dia itu enggak pernah untuk membajak sawah, membajak tanah ya di situ. Kalau di sana kan nggak ada sawah ya. Kalau kita ingat saya tuh disuruh bajak sawah. Jadi untuk membuat orang yang diajak ngomong tuh lebih ngerti ya artinya untuk membajak sawah, padahal membajak tanah. Saya juga sapi kan digunakan untuk pertanian ya Kak. Baik. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Iya, kita tuh banyak terlambat sih Cik. Saya tuh kalau buat pagi itu malah ngutak-ngutik scroll apa ya. Wala taskil harsa, dan tidak juga untuk apa? Taskil harsa, mengairi tanaman. Jadi sapi bawa air terus sirami tanaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siti Nuriyati. Masya Allah, ini level aku semua kakak-kakak aku. Wala taskil harsa musalamatun sehat, la syiyata fiha, tidak ada belang, fiha di dalamnya. Qalu mereka berkata, al-ana ji'ta bil haq, sekarang engkau datang dengan kebenaran. Maksudnya sudah menjelaskan semuanya. Masya Allah. Assalamualaikum Iji Nyimak, monggo silakan. Pada bahuha, maka mereka menyembelihnya. Wama kadu, dan tidaklah kadu maknya disimpan di belakang. Wama kadu, hampir saja tidak. Yaf'aluna, mereka mengerjakan gitu. Ini Bu Ana udah mau masuk nih ternyata ya. Nah sekarang ayat ke 72. Wa'id, dan kita tahu id ini nanti jadi maf'ul bih ya. Dan ketika kotaltum, kalian membunuh nafsan pada satu jiwa, pada rotum, maka kalian saling menyalahkan, pada rotum saling berbantah-bantahan, fiha di dalamnya, wallahu, dan adapun Allah itu mukhrijun, yang mengeluarkan ma pada apa-apa kuntum ada kalian taktumuna, yang kalian sembunyikan. Baik, kita lihat di mushaf i'rab ya Kak ya. Oke, kita lihat di mushaf i'rab. Cek, sehat Cek. Mbak Ana apa kabar? Kita lihat. Kita sudah sampai di ayat 71. 72 sekarang Kak Ana. Ini senior saya juga. Wa'id. Nah, ini wa-nya itu huruf. Nah, id ini adalah maf'ul bih. Nah, kenapa maf'ul bih? Karena di sini ada, ingat ya Cek, Aci? Ada apa? Ada fi'il amr yang dihapus. Sorry. Dan ketika, artinya dan ketika. Baik teteh, alhamdulillah. Kotaltum, ini kotaltum, kotal itu adalah fi'il madi, tumnya ini sebagai fa'il gitu. Kalau ada domir mutasil yang nempel di fi'il madi, maka dia menjadi fa'il gitu. Ingat-ingat ya Kak. Nafsan menjadi maf'ul bih. Pada ro'tum. Kayak si kakak Anura, Masya Allah. Irobnya beda. Apa yang beda? Enggak, sama kok. Sama, coba aja buka. Mushaf Irobnya ada terbitan dari Al-Mubarak. Ya, warnanya. Oh, masa sih? Iya, kalau ini mah nggak kelihatan sih yang warna-warna ininya tuh Kak Ana. Sama Kak. Mushaf Irob cuma satu terbitan Al-Mubarak. Baik. Nafsan ini maf'ul bi. Faddarotum, buka aja halaman 11 Kak. Iya. Faddarotum, fa-nya ini huruf, darotum ini fi'lun madin, terus tumnya ini sebagai fa'il. Nah, iya. Kitab ini kitab Quran Kak. Mushaf i'rab. Mushafnya ada i'rabnya gitu. Ntar ya Kak. Iya, sama ya Kak Ana.
Karena udah belanja itu, udah beli di saya. Quran i'rab, mushaf i'rab, Al-Quran perkata disertai terjemah perkata dan tajwid warna. Baik, terbitannya Al-Mubarak. Iya, cuma satu-satunya kok. Dan ini sangat membantu kita untuk mengenal apa i'rab. Ya. Kalau mau silakan dilihat di showcase saya. Baik. Makasih. Iya, bagus sekali nih. Saya juga pertama kali tuh, ada nanti. Akhirnya di ini aja. Fadarotum fiha. Terus kemudian fi-nya ini adalah jar majrur, wa ini huruf, Allahu mubtada, mukhrizun ini khobarnya dari mubtada Allah, maf'ul bih. Ini mushaf i'rab kakak. Quran aja cari aja, kakak punya Quran nanti ini. Tapi apa namanya tuh di mushaf i'rab itu di bawahnya ada kisi-kisi, terus ada ininya. Nah, kalau pakai mushaf i'rab nanti kita nggak akan nggak terkecoh dengan terjemahan Depag. Kuntum ada kalian, fi'il madi ada isim kananya karena ini kana fi'il madi nakis. Taktumuna ini fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya subutunun dengan fa'ilnya antum. Ada ta, ada wawa nun di belakang. Ini kita belajar. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Caranya gimana? Kita lanjutkan, kita tulisannya. Potongan ayat dulu ya kak, sambil kita ambil belajar nahunya, sorobnya juga gitu. Oke. Kayak gini ya. Wa'id qataltum nafsan fadaroktum biha. Baik. Kakak nulis dulu, gak apa-apa, nulis dulu aja, biar coret-coret. Di mana? Di aku. Ada di showcase saya juga kak. Iya. Kalau mau tanya-tanya silakan DM. Jadi situ ada ininya kak, ada mushaf, ada apa namanya tuh, ada ayat dengan tajwid warna, kemudian di bawahnya ada kisi-kisi i'rab. Baik. Wa apa tadi? Ayo cek. Digedein ya. Ra'id qataltum nafsam fadaraktum. Atopi kok atop. Ini kan udah ceritanya udah beda. Coba lihat aja di kitabnya. Cak Aji punya kitab mah? Situ atop juga. Wa'id qataltum nafsan fadala dalusi maka ya. Atop? Iya, atop. Sini atop. Tapi di satunya lagi ada istinaf ya. Boleh. Dua-duanya boleh. Nah, ini kan udah ceritanya tuh beda gitu loh, Cek. Makanya saya bilang, wah ini mah beda nih. Nah, ini nih. Ini ada di aplikasi ya, Kak. Aplikasinya di Quran for Android. Sip. Wa'id walwunya harfu istinafin. Nah, kalau aku tuh cenderungnya ke istinafiyah, Cek. Soalnya apa? Ini ceritanya udah beda lagi. Dan ketika gitu, apa? Qataltum, kalian membunuh. Oh, berarti ini ceritanya beda gitu. Cerita baru. Gimana? Istinafiyah ya, istinafin kan. Harfu istinafin mabniun alal fathi. Ya. Wawunya tuh dengan fathah. Istinafi aja ya, Cik ya. Baik. Sorry. Bentar. Ya, condong. Pakai condong segala.
Ya, siap. Quran for Android nanti itu Kak, nanti habis itu dicari di ini Quran for Android, kita download Iqrabul Quran. Baik. Wa-nya ini istinaf. Baik, wawu istinaf. Kemudian id. Nah, kita cerita nih. Sebenarnya di sini ada, ingat nggak? Ingat nggak, Cek? Ada fiil amr. Fiil amrnya apa? Kak Ivi, nanti aku cematin ininya deh, apa cara untuk mendownloadnya juga sebentar, soalnya aku udah terlambat masuk sini. Oke, nanti kalau ada apa udah selesai nanti kita bahas aplikasi itu. Baik, ayo, inget nggak? Ayo Cek. Wah, kalau ketemu sama id, ini idnya sebentar, saya tulisin dulu. Idnya maf'ul bihi. Iya, maf'ul bihi. Ayo, berarti ininya dari fiil yang dihapus. Fiil yang dihapusnya apa, Cek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Liza sehat, Bu? Ya Allah, tetangga aku ini Mbak Ana dari Kadipaten Tepingan Abdi di filter. Oh, kunaon? Jangan pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia. Ayo coba. Id itu kalimat isim. Id itu zorob, Kak. Zorob. Ini namanya zorob zaman. Udkuru, iya betul. Dari fiil amar udkur. Jangan pakai bahasa Arab, Cek. Nah, kadang-kadang suka sensi itu. Dari udkur. Iya, bukan udkuru, Kak. Udkur, iya benar. Udkuru gitu. Ya, nah ini apa ini? Fiil amar. Fiil amar udkuru berarti fiil amarnya domirnya apa, Cek? Oh, enggak, aku udah tadi baca kok mabni. Kok mabni? Kok ayo cimahe. Kalau fiil mudore itu ada kalau fiil amar itu enggak ada Ayo apa? Ini fiil amr. Nah betul kum. Kok kum sih, Kak? Perintah amr betul, Ibu Siti. Nah, sekarang gilirannya. Udkuru fiil amr dengan ada domir di sininya. Domirnya apa? Domir bukan ke anak, bukan. Ya, oke, kita belajar di ini. Perintah amr. Anta, bukan anta, ada. Ada wawu alifnya, kita buka Ibu Neneng, ada Ibu Neneng, Cek ningali tasrifnya, Cek, di halaman di karena udah punya tasrif kan fiil amr. Nah, ini fiil amr nih, Kak. Domirnya jamak kum. Domir itu kalau kum itu domir mutasil ya, Kak. Enggak, kalau itu kumnya diituin. Lupa lagi. Nggak apa-apa. Fi'il amar mabni muakkid. Oh, ini muakkid. Nah, ini fi'il amar yang biasa. Lil fa'il. Nah, ini fa'il nih. Mutafirro'ata. Uf'ulu gitu, Kak. Wau jamaah betul. Uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ul. Nah, jadi nggak ada nih. Ini apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini cuman antunna. Ini antum. Jadi gimana? Domirnya tuh kan, bukan nggak ada kum. Nggak ada kum. Kum itu domir yang nasab. Ini untuk mabni yang dia itu menjadi fa'il di situ. Baik. Ayo, apa berarti? Ini kitab apa? Tasrif, Kak Ana udah punya ini, Kak. Jarang buka aja kita. Amsilatut tasrifiyah. Halamannya 44. Ya, 44. Ya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Gitu.
Cuman ada di anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nggak ada kum, Kak. Iya, antuna enggak. Ada ali, ada wawu alif. Ini ada wawu alif nih. Ya. Udukuru nih, udukuru berarti ada wawu alif, ketemunya di mana? Wawu alif. Anta, antuma, anta, antuma, antum. Betul Kak Nura. Awal kecepatan nanti kita ulangi lagi. Ya. Antuma. Berarti ini sebagai fa'il. Baik. Ulangi. Wa huruf istinaf. Id ini adalah maf'ul bih dari mana? Dari fi'il amar yang dihapus. Fi'il amar yang dihapusnya ini nih. Udkuru. Nah, udkuru kita tahu fi'il amar dengan domir di situ apa? Domirnya adalah antum. Nah, tahu antum dari mana? Dari sini, Kak. Kalau di tasrif lugawi ke bawah itu nanti kita ketemu uf'ul, uf'ula, uf'ul lu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna gitu. Uf'ul ini untuk huwa, bukan untuk anta, karena kalau memerintah itu nggak bisa orang yang tidak kelihatan gitu. Ya harus ngomong sama orang yang di depannya. Kamu coba, tolong kamu, ini perintah ya kan, kamu bersihkanlah gitu kan. Kamu bersihkanlah. Kalau uf'ula, kamu berdua bersihkanlah. Kalau uf'ulu, kamu sekalian, berarti kalian bersihkanlah gitu. Uf'uli, kamu perempuan gitu. Nah, ini tandanya perempuan ya, uf'uli gitu. Nah, uf'ula ini kamu berdua perempuan. Kalau uf'ula berarti kalian perempuan gitu. Jamak betul, kalian perempuan jamak betul. Oke. Ya, jadi patokannya nyari dari domir anta ya. Iya, kalau amr itu domir kata ganti orang kedua, kata ganti orang kedua. Jadi kalau misalnya kita merintahkan sama orang kan nggak kayaknya aneh ya kalau kita merintahkan kepada orang yang tidak ada di tempat gitu. Iya, merintahkannya itu kamu tolong bersihkan gitu, bersih kamu ada. Ya, perintahkanlah kepada si Anu gitu. Kan jauh ya. Ini tidak cerita. Iya, Pir Amr. Baik. Terima kasih yang sudah. Jadi, kalau misalnya kita cerita fi'il amr itu kata ganti orang kedua. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'ul li, uf'ula, uf'ulna gitu. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna gitu Kak. Iya gitu. Awas lamun isukan salah DC. Jadi di sini id itu adalah maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari fi'il amar yang dihapus. Takdirnya apa? Dikira-kirakan adalah udkuru. Jadi kalau kita bacanya wadkuru id gitu loh Kak. Wadkuru id gitu. Nyada iya mau sering kapendak tuh dah pami misalnya lepatin nak bina-bina ting ce wadkuru id gitu. Udkuru ini adalah fi'il amr dengan fa'ilnya antum. Jadi kalau kita terjemahkan gimana? Dan kalian ingatlah ketika gitu. Ya. Sekarang. Ini kan udkuru, udkura, udkuru gitu. Ini udkur, maaf. Udkur, udkura, udkuru gitu. Udkuri, udkura, udkurna gitu. Jadi kenanya di situ. Zakaro yadkuru, padahal ini mah yadkuru ya kan. Nah, ini sini berarti masuknya fa'ala yaf'alu, wajahnya berarti zakaro yadkuru nasoro yansuru. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun.
Wadaka mansurun unsur la tansur mansorun mensorun. Sekarang kita coba yang dakaro. Dakaro ini fi'il madi, yadkuruna fi'il mudore ya. Dakaro yadkuru zikron ya kan? Zikron wa mazkaron fahuwa zakirun wadaka mazkurun uzkur. Nah, kena di sini. Uzkur la tazkur mazkarun mazkarun mizkarun. Oke, itu kan Kak ya. Baik. Uzku apa uzkur? Uzkur Kak. Kenapa nggak diilangin ininya? Diilangin roknya. Uzkuru. Jangan diilangin roknya Pak. Oke. Jangan diilangin roknya. Ayo kita mulai lagi. Sorry. Ada za, ada kap, ada ro. Ini zakaro ya. Kemudian jadi uzkur, dakaro yadkuru. Zakaro yadkuru jadi uzkur. Gitu. Ini fi'il amarnya, Pak. Ya. Ya kan? Zakaro yadkuru uzkur. Gak apa-apa Bapak, kita tuh sama kalau belajar tuh mengingat kembali yang lupa. Uzkur ini pakai kata gantinya ada di sini, ada domirnya apa? Domirnya antum gitu. Antum ya kan? Antum anta salah saya anta. Nah, sekarang yang kita sebutkan di sini adalah udkuru. Nah, ada apa? Ada apa di sini? Ada domirnya adalah antum. Nah, antum. Nih fi'il apa nih? Fi'il amar. Fi'lun amrin. Iya, fi'lun amrin. Gitu. Iya, betul Kak Maya. Masya Allah. Amar, betul. Fi'il amar. Kalau ada sini ya. Kalau di sini ada sukun. Kalau fi'il amar itu zazm. Ini namanya hamzah wasol Kak. Ada ininya Kak. Ada hamzahnya. Ketika hamzah wasol maka kita ada wawu di sini. Misalnya ada wawu, maka ini hilangkan wazkur gitu loh Kak. Kalau ini ada wawunya berarti wadkuru, dan kalian ingatlah gitu kan. Dan kalian ingatlah gitu kan Kak. Kamu ingatlah. Ini kan kamu ya. Kamu ingatlah. Kalau ini kalian ingatlah. Ketika ada tulisan wa berarti dan kalian ingatlah. Dan kalian ingatlah gitu. Pertanyaan? Oke, jangan lupa ya. Jadi ini namanya hamzah wasol. Kenapa hamzah wasol? Karena ini bentukan dari fi'il mudhari. Sebenarnya fi'il mudhari Kak. Baik. Tadkur asalnya dari fi'il mudhari yang dizazmkan. Mau ini kita coba ini kan. Ingat Ustaz Abdul kemarin dulu pelajarannya Mbak Ana waktu kita belajar di tentang muyasar. Oke. Itu kita belajar tentang ini Kak, tentang zakaro. Kalau di sebentar saya sebutkan dulu. Ya, ini kan wa'id ini ya dari itu tuh kan udkur, ini mah udkur kali kamu ingatlah gitu. Iya pakainya udkur, tapi tempat yang lain udkuru gitu.
bebas. Ya, tapi diingatkan jadinya wa'id ini adalah isti'nafin mabniun ala, terus habis itu fi mahalli nasbin maf'ul bih, ya kan, idnya itu sebagai maf'ul bih, terus dari apa, di fi'li mahdufin, dari bagi fi'il yang dihapus atau dibuang, takdirnya adalah udkuru. Kalau ini udkur. Nah, baik. Sebenarnya pesantren online saya belajarnya banyaknya online, tapi pernah ke beberapa pesantren, saya cuman duduk di sana berapa hari gitu, Bu. Baik. Oke, sekarang kita lihat gimana caranya ada pembentukan dari ini. Asalnya kan zakaro, ya kan, zakaro ini apa nih? Fi'il madi, ya Kak, fi'il madi. Baik, kemudian kita kenal namanya yadkuru. Ini apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Kemudian kalau menjadi amar ini namanya udkur gitu. Ini harus jazm gitu. Udkur. Ada hamzah wasol di sini. Tepatnya. Baik. Ya, ini namanya fi'il amar. Baik. Nah, saya mau cerita. Sebenarnya fi'il amar ini adalah fi'il mudhari yang dijazmkan gitu. Fi'il mudhari yang dijazmkan. Baik. Caranya gimana? Caranya gini. Cara untuk jadikan amar ya. Yang pertama ini nih. Yaknya itu buang huruf mudhoro'ah. Buang huruf mudhoro'ahnya dibuang dulu, Kak. Mudhoro'ah itu apa? Mudhoro itu yang iya. Temanku itu ada alif, nun, iya, ta, ya kan? Ya. Kata dia Inayati, kan temanku itu satu kelas tuh ada namanya Bu Iin. Inayati aja ngapalin. Alif, nun, ya, ini hidup mudhoro'ah ya kan. Anita apalagi. Ana itu ada tempat kelas kami namanya Inayati karena teman aku punya teman itu namanya Iin Inayati. Bu Iin apa kabar? Baik. Nah, buang huruf mudhoro'ah, Kak. Nah, buang huruf mudhoro'ahnya, habis itu diganti hamzah wasol gitu. Alif hamzah wasol ya. Hamzah wasol dalam bentuk alif gini, Kak. Hamzah wasolnya bisa i, bisa u, itu loh, Kak. Baik, harokatnya beda-beda. Kemudian yang kedua udah diganti ya. Kemudian kita yang keduanya apa? Yang terakhir dijazmkan dibuat sukun ya. Huruf terakhir dibuat sukun. Huruf terakhir dibuat jazm. Jazm sukun. Gitu. Jadi gimana? Ganti hamzah wasal, betul, jazmkan harakat itu karena dijazm iya. Tapi kan kita nggak tahu kalau asalnya itu dari fi'il mudhari'nya itu dari fi'il mudhari' terus diganti hamzah wasal gitu. Nah, yang ketiga. Kalau yang ketiga ini tentang ini hamzah wasalnya ini, Kak. Hamzah wasal atau kalimat. Kalau misalnya dia itu yadkuru misalnya, itu kan yadkuru berarti udkur, ininya di alifnya diganti jadi udkur. Kalau misalnya ada yang yaf'alu gitu, berarti yaf'alu berarti ininya hamzahnya ini jadi a gitu, Kak. Di harokat hamzah wasol, iya, harokat hamzah wasol
tergantung dari alif gitu ya. Hamzah wasol tergantung dari ini Kak, dari ininya apa berarti? Dzakaro ain fiil kah? Yadkuru dzakaro yadkuru dari fiil mudhari'nya ya kan Kak? Dari fiil mudhari. Yang tengahnya tuh apa berarti? Tengahnya apa? Dzakaro yadkuru berarti ain. Di ain fiilnya. Ya di ain fiilnya. Gini, maksud saya gini nih Kak nih. Kan ada nih fa'ala yaf'ulu. Nah ini fa'ala yaf'ulu kan tulisannya di kamus kayak gini Kak. Fa'ala yaf'ulu. Iya ain. Fa'ala yaf'ulu. Kalau yaf'ulu berarti ininya uf'ul gitu Kak. Uf'ul. Gitu. Uf'ul gitu. Sorry. Berarti nah, uf'ul. Nih Kak. Uf'ul. Ini kalau misalnya ada kita lihat di kamusnya itu fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu ininya berarti bukan bukan af'al tapi if'al. If'al gitu. Iya. If'al. Sekarang ada lagi misalnya fa'ala yaf'ilu. Nah, berarti ini ainnya tuh i gitu. Kalau ainnya i, hamzah wasalnya i, if'il gitu. Kan ada ya idrib gitu ya, Kak. Iya kan, idrib, if'il gitu, Kak. Ya, ain fi'ilnya. Kalau ain fi'ilnya misalnya nih gitu Kak. Ya, fa'ala yaf'ulu berarti kita sebut nasoro yang suruh unsur gitu. Kalau fa'ala yaf'alu berarti fataha yaftahu iftah gitu Kak. Iftah bukalah. Kalau fa'ala yaf'ilu misalnya doroba yadribu berarti idrib gitu Kak. Itu aja kita ulangi. Jadi pertama buang huruf mudhoroahnya baik alif, nun, iya, ta gitu. Diganti dengan hamzah wasol. Nah, hamzah wasolnya tuh. Hamzah wasol pakai ini. Kemudian huruf terakhir dibuat jazm disukun. Ya dzakuru berarti ininya disukun roknya. Kemudian apa yang terjadi? Misalnya ini harokat hamzah wasol itu tergantung dari apa ain fiilnya. Fiil mudhari di ain fiilnya misalnya gini, fa'ala yaf'ulu berarti uf'ul, fa'ala yaf'al. Kok ada yang ini? Af'al nggak ada kan? Iya, nanya jadi if'al, iftah gitu Kak. Fa'ala yaf'ilu misalnya doroba yadribu menjadi idrib gitu. Semoga menjadi paham. Iya, paham ya? Berarti yang tadi udukuru gitu. Ini kenapa ini? Ini dibuat jazm. Nah, kalau yang ini sebentar kita cari lagi. Makasih Kakak yang sudah kirim kopi ya. Iya. Misalkan dakaro. Ntar saya nulisnya di sini. Aku loh, apa kesemutan? Nah, lu mudah tua. Dakaro yadkuru. Iya. Yadkuru. Kemudian jadi udkur ya. Ini kemudian udkuro. Guru.
Ini asalnya dari tadkuruna. 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 Hai. Dulu aku tuh kalau ini nggak di sini Kak, nggak nulis di sini, tapi nulisnya di bawah gitu loh sambil ini. Tapi kok nggak apa suaraku kayak di cekek. Tapi ini enggak. Oke. Ini dulu. Sekarang coba perhatikan. Zakaro fil madi yadkuru dan kurang titik. Yadkuru itu fiil mudore. Nah, sekarang udkur ini fiil amar. Fiil amar, domirnya apa ini? Udkur. Ayo Kakak, domirnya apa ini? Di ikut belajar. Silakan Kakak Muhammad. Anta, betul Kak Gayung. Kalau udkuro domirnya apa di sini? Ayo Kakak, ada berapa orang? 35 ini. Antuma betul, 2 orang. Ya, kalian berdua, 2 orang, betul. Sekarang kalau yang udkuru berarti apa ini? Domirnya apa nih? Kak? Domirnya apa ini? Antum. Kok antum masih Kak? Antum. Kalau antuma ini 2 orang. Kalau ini antum. Hum. Kita ulangi. Kata ganti orang kedua Kakak. Untuk fiil amar pergunakan kata ganti orang kedua. Jadi kalau hum itu kata ganti orang ketiga, nggak masuk Kakak. Ayo ulangi. Udkuru. Ini udkuru. Ini udkuro, ini udkur. Udkur kata gantinya apa? Anta. Udkuro kata gantinya apa? Ayo, Bu tulis ya. Udkuro tanda kata gantinya apa? Antuma ya, 2 orang. Kalau udkuru ya betul antuma ini. Kalau udkuru antum. Ya antum. Ya antum. Jadi pakainya kata ganti orang kedua. Anta, antuma, antum, anti deh. Antinya laki-laki, ini laki-laki, ini perempuan. Anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ulangi lagi. Kita pernah belajar ke domir apa itu? Domir munfasil ya. Wa itu ke atas Kak. Wa itu ke atas karena orangnya nggak ada. Kita nunjuk ke atas. Kalau kanan untuk laki-laki, kiri untuk perempuan. Belajarnya nggak apa-apa, ini untuk anak-anak ya. Saya tuh dulu saya ngajarin sama Ibu Nyai salah satu pondok. Saya pikir kan suruh cari murid ya. Yang datang katanya bukan murid tapi suhu. Dia punya tapi yang belajar metode yang aku pakai gitu. Saya bilangin ke dia caranya gini terus dia ngajarin ke anaknya, katanya bisa, alhamdulillah, jadi cepet gitu. Nah sekarang misalnya kalau ke atas itu 1 orang, 2 orang, lebih dari 3 sampai lebih gitu. Nah kalau ke atas ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Ke atas nunjuknya berarti huwa, huma, hum. Kalau kita hum ini berarti 3 orang. 3 orang banyak, dia itu goib gitu Kak. Berarti berapa? 3 orang ya. Berarti apa namanya? Mereka. Dia berdua, mereka gitu. Sama ini juga. Kalau hiya itu ke atas lah, perempuan. Kalau 2 itu huma yaitu perempuan, tapi cuman di sininya
orangnya tuh nggak ada gitu. Nah ini kalau 3 perempuan goib namanya apa? Kalian perempuan gitu. Kita ulangi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah sekarang kata ganti orang kedua. Kalau kata ganti orang kedua, kita nunjuk ke atas apa ke bawah apa ke tengah? Ke tengah, itu ke sana, ke depan. Ke depan ya Bu, bukan ke tengah. Ke depan. Ke depan kata ganti orang kedua. Anta, antuma, antum. Nah ini antum itu berarti laki-laki lebih dari 3. Kalian laki-laki lebih dari 3 gitu ya kan. Anti, antuma, antunna. Kalau ana, nahnu, ana itu ke dada kita, ana, aku, jangan bilang saya, aku, agak enak kan kalau bilang aku. Makanya aku beraku-aku. Pembayaran cicilan RP itu mengandung fokus cicilan. Astagfirullah. Ya ini aku tuh gini Kak. Astagfirullah. Ya Kakak, aku manfaatin kertas yang ada. Oke, terima kasih. Good. Makasih Kak. Iya, saya ini memakai kertas yang ada itu urusannya dengan ini. Jangan terlalu banyak sampah gitu loh Kak. Ini kan masih bisa ditulisin aku berarti. Ini lagi ganggu aku. Menengok. Siap. Ya, itu terlalu ini deh. Keren itu modelnya ini. Baik. Nah, sampai mana tadi? Anak ini untuk aku. Aku ya, Kak. 1 orang. Ya, kalau aku dan yang lainnya kita bilangnya kami. Doain anak saya deh. Ali Ahmad Rafi lancar ngobrol. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Iya. Di push Kak. Saya sampai anaknya itu besar saya belum lancar karena pushnya kurang. Iya. Itu space delay. Anak itu spesial loh. Saya punya anak kedua itu space delay. Dia itu ngomongnya nggak lancar, tapi sebenarnya dia itu pintar banget, melebihi yang namanya gifted. Jadi ada pemberian dari Allah untuk anak itu. Coba aja di anak yang pendiam, nggak banyak ngomong, dia malah lebih lebih pintar dibandingkan anak yang lain. Nah, sih saya gemes itu, saya belum bisa mempus anak saya yang kedua, padahal dianya pintar sekali. Bapak bersyukur ya, Bapak bersyukur. Oh iya, Bapak bersyukur banget punya anak yang seperti itu. Jangan dimarahin, jangan terlalu dibentak. Biarkan dia bereksplor. Saya ingetin, biarkan dia bereksplor. Nanti dia tambah mau main apa kan. Tapi jangan biarkan dia sekolah di sekolah khusus. Sekolah aja, sekolah umum aja gitu. Biar ini gedekan hatinya. Banyak dipeluk, banyak dicium, banyak dibuat bangga. Siap, Bapak terima kasih sama Allah sudah dikasih anak seperti itu. Makasih. Lanjut ya Kak ya. Iya. Kita tadi udah belajar jadi udkuru. Udkuru. Ini satu lagi. Udkuru. Asalnya ini dari tadkuruna. Ininya dibuang Kakak, dibuang. Kemudian diganti menjadi hamzah wasol. Karena ininya kuru kan ya. Udkuru. Nah kemudian udkuru, belakangnya dijazmkan karena ini adalah af'alul khamsah. Tanda jazmnya apa? Hilangnya nunnya hilang Kak, diganti menjadi alif fariko gitu. Ininya wawu, ketemu wawu maka dia menjadi domah, udkuru gitu Kak. Itu artinya apapun, belajar bukan maksudnya gimana? Kak?
Ulangi ya kak. Uzkuru ini asalnya dari tadkuruna. Nah, kan pertama tadi kan kita buang huruf mudoroahnya. Alif, iya, ta. Alif, nun, iya, ta diganti menjadi hamzah wasol. Sudah ya, diganti hamzah wasol. Kemudian harokatnya sesuaikan dengan ainnya. Ainnya itu adalah domah. Yang ini ain. Dzakaro kan domah ya kan kak. Dzakaro domah berarti u. Kemudian kalau dia itu misalnya ini dia itu antum ya, dan guruna ini kan wawu ketemu sama wawu maka dia tetap domah. Nah, karena dia af'al khamsah, tanda jazmnya apa? Buang nunnya, dibuang nun. Jadi yang terakhir itu dijazmkan. Oke. Jazmkan. Udkuru, tadkuroni, ya kan, tadkuroni. Sekarang kita lihat di tadkuro. Tadkuroni gitu. Nah, ini juga sama kak. Tadkuroni. Oke. Tadkuroni ini dibuang ininya kan? Buang ya kan? Kemudian dibuang nunnya karena dia af'al khamsah juga. Jadi apa? Kuro. Iya kan? Kuro. Jadi kakak gampang dapatnya. Adrusu. Oh, belajar mah adrusu. Oh, adrusu. Jadi udrus. Iya kan? Darosa. Siap. Misalnya belajar. Ada yang kasih contoh belajar. Ini kita sorot dulu ya kak ya. Baik. Kak belajar sorot dulu. Sorry. Tulis di sini aja. Darosa menjadi yadrusu. Kemudian udrus ya mengingat. Iya. Gak apa-apa. Iya. Ini misalnya darosa, kalau darosa tuh pakai dal biasa ya. Betul apa salah? Kalau salah nanti saya betul. Darosa yadrusu udrus. Darosa yadrusu apa darosa yadrisu? Ayo diingetin lagi. Darosa. Ayo kakak, ayo. Yang lainnya mana? Ya. Yadrusu, betul. Berarti udrus, iya kan kak? Ya, darosa fi'il madi, yadrusu fi'il mudhari. Kalau udrus fi'il amar, iya. Tadi lagi kita belajar caranya membuat fi'il amar. Ya, ini caranya buat fi'il amar. Awalnya itu apa? Iyanya dibuang jadi ini hamzah wasol. Ini hamzah wasol ya kak, ada hamzahnya. Bukan alif. Alif itu tidak bisa diharokati. Ingat ya, alif itu tidak bisa diharokati. Yang bisa diharokati itu hamzah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nur. Masya Allah. Yadrusu, iyanya dibuang, diganti dengan alif. Kemudian ininya dibuat jazm. Maka menjadi sukun gitu. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ibu udah di sini juga. Ini apa? Semuanya teh pemula. Coba tanyain, ini apa fiilnya? Ini madi apa mudhari layar. Terus habis itu tambah lagi. Di sini ada domirnya apa? Ada hum, ada antum. Dia nggak apa-apa. Kita itu loh semuanya pemula gitu kan. Ada yang udah belajar, diingetin kembali gitu loh kak. Baik, berarti darosa ya drusu udrus ya gitu. Udrusu, kalau udrusu itu untuk ya derusuna gitu kak. Kalau udrusa berarti untuk
tadrusan nih gitu kan. Ya bener, kita semuanya belajar dikit-dikit dulu. Udah ya, siap. Kita ulangi. Udah 1 jam. Alhamdulillah. Kita coba lagi. Wa'id kotaltum. Ayo kakak, ibu, bapak, adik. Ya, kotaltum apa kotaltum? Fi'il apa? Fi'il madi apa fi'il mudhari? Fi'il apa ini? Fi'il apa isim? Fi'il madi. Baik. Fi'il madi, domirnya apa di sini? Domirnya apa sini? Ada domir di sini apa? Fi'il madi, betul. Apa tuh? Antum nggak bisa ibu lo kok kotaltum kakak, kotalu. Oke, kita belajar sorop lagi. Kotaltum, kita cari di kitabnya, kitab tasrif, kita cari di halaman. Ini fi'il madi udah oke ya, fi'il madi udah oke, berarti kita cari di halaman 36. Nah ini. Ya, tadi bilang katanya ininya hum. Kotala, kotalu, kotalas, kotalata, kotalna, kotalta, kotaltuma, kotaltum. Nah, ini kotaltum, Kak. Iya, akhirannya tum. Domirnya apa domirnya? Domirnya apa? Bukan hum, tapi antum. Kotalti, kotaltuma, kotaltunna, kotaltu, kotalna. Ya, baik. Ada akhirannya tum, berarti ke domir antum gitu, bukan tum kan. Iya, domirnya antum. Baik, betul. Makasih semuanya sudah bergabung dan menuliskan antum. Karena ini antum, kalau kita lihat domir selain hiya dan huwa langsung menjadi fa'il. Fa'il itu apa? Subjek. Oke. Dalam bahasa Indonesia subjek. Jadi kita kalau menerjemahkan nulis subjek dulu. Antum berarti kalian. Kotaltum membunuh. Nafsan pada diri. Nafsan berarti jadi apa ini? Ya, betul. Maf'ul Kak Gayung. Masya Allah. Maf'ul, jangan maf'ul aja Kak. Maf'ul bih. Kenapa? Karena dalam maf'ul itu ada 3. Maf'ul bih, maf'ul ma'ah. Sama maf'ul mutlak, berarti 4 ya. Siap. Kak Gayung nanti jawabnya maf'ul bih gitu. Jangan maf'ul aja, karena maf'ul itu ada maf'ul bih, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul fih, ada maf'ul mutlak. Iya. Oke, tuh malah tambah lagi. Gak apa-apa, sengaja saya ulanginya. Berarti ini maf'ul lil ajli gitu. Bukan. Maf'ul lil ajri kalau saya. Iya, baik. Makasih Kak. Barakallahu fikum. Oke. Berarti kalau kita menerjemahkan gimana? Wa'id qataltum nafsan. Dan kalian ingatlah ketika kalian membunuh seseorang. Nafsan itu seseorang ya, jiwa. Oke, kita langsung terjemahin aja dulu. Oke. Dan dalam kurung ya, karena ini dibuang, dihapus. Kalian ingatlah. Dan kalian ingatlah ketika qataltum, ketika kalian dulu Kak, fa'il dulu, kalian membunuh seseorang. Nafsan itu ya, nafsan diri. Oke. Dah? Baik. Kita ulangi lagi. Kelihatan. Wa ini namanya istiqnaf. Wawu
nafiyatun, istinafiyatun. Oke. Terus idnya ini maf'ul bi. Maf'ul bi dari mana? Maf'ul bi dari mana? Maf'ul bi dari udhkuru tadi ya kan. Fi'il amar. Fi'il amar. Oke. Fi'il amar. Baik. Kemudian qataltum itu apa qataltum? Fi'il apa? Fi'il madi dengan fa'ilnya antum. Nah, nafsan menjadi maf'ul bihi gitu Kak. Baik. Sudah selesai? Sudah selesai. Wa'id qataltum nafsan. Dan kalian ingatlah ketika kalian membunuh seseorang gitu. Lanjut Kak. Atau sudah selesai? Udah ada yang mau bekerja silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Oke, kita. Saya udah siang, saya juga harus mengerjakan yang lain. Cucian cek mani 2 ember lebih. Siap, lanjut ya Kak ya. Qataltum nafsan fadarraktum fa. Ini agak itu kan. Fa huruf apa Pak? Fa'id. Fa jadi huruf apa ini? Ayo. Fa. Oh, borongannya nyuci. Robitotun jawab. Menjawab. Ali jawab. Berarti dijawab. Jawab dari mana? Jawab dari mana Kak? Pak ini Pak Robit katanya. Uzguru. Oke. Jawab Amr berarti. Kakak udah tahu ininya, susunan katanya, pasti tahu ininya. Kenapa bisa disebut Pak Jawab gitu loh Kak. Oh, Pak Jawab. Jawab apa Kak? Dijawab Amr. Ya? Ada uangnya berapa Pak? Oke. Berapa? Sama aja. Maka ia pada rotum fiha. Angel lagi. Jumlatul qataltum fi mahali jar itu apa? Maf'ulun bihi mansubun bil fatati fadarotum maktubun bil fa'i alal qataltum aturabu irabaha apa? Iya, ini wawa Pak Atop ya. Ini Pak jawab. Maka itu isim atau fi'il Bu? Yang mana? Fa itu huruf Bu. Ya. Fadarotum kana. Iya, Pak itu huruf. Kalau huruf itu kata depan. Sila apa lagi sila? Sila apa Bu? Oke. Skip aja buat besok ya. Aku udah panggilan ini. Ya, sebelum ini saya selesaikan dulu. Sorry. Ya ini ya, nanti skip buat besok. Iya, kalau huruf itu buka. Huruf itu kan dalam bahasa Arab kan ada 3 ya. 1 itu huruf, kedua itu isim, yang kedua itu fiil, yang ketiga itu isim ya kan? Cuma 3 itu. Nah, kalau tanya ini Pak itu isim apa bukan itu? Paknya itu huruf. Iya, huruf. Silah mausul dari mana silah mausulnya Bu? Iya. Iya. Ini cerita silah mausul besoknya. Oke, saya jelasin satu lagi nih. Saya ada ketinggalan pembahasan di sini. Ibu, kalau ada ketemu sama id itu adalah maf'ul bih. Ini sebenarnya zorob. Kalau zorob itu ketemunya itu sebutnya idhofah. Diidhofahkan. Maka kalimat yang ini qataltum nafsan ya, atau qataltum aja, ini namanya
mudhof ilaih. Iya. Mudhofun ilaih. Gitu. Mudhofun ilaih. Kenapa sebut mudhofun ilaih? Karena itu zorob. Ya, zorob sebagai maf'ul bih. Ini zorob zaman ya, Kak. Dan ketika. Jadi kakak kalau nanti ketemu sama zorob, depannya itu pasti dia itu mudhof ilaih gitu. Karena zorob itu wahwa mudhof. Dia itu juga mudhof. Pusing? Nggak pusing kan? Iya. Kita besok pusing lagi. Karena ketemu fa. Artiin bun, yang mana artiinnya? Ini kan udah diartiin. Wa id qataltum nafsan, dan kalian ingatlah di sini dok. Wa dan kalian ingatlah. Id ketika qataltum, kalian, fa'il dulu kak. Kalian membunuh nafsan pada seseorang, gitu kak. Ini udah terjemahin. Yang saya bilang tadi apa? Ketika kita ketemu lafaz id yaitu zorob, sesudahnya itu namanya mudhof ilaih gitu. Karena sebentar samar. Karena artinya maf'ul bih itu artinya subjek. Ibu belajar bahasa Indonesia. Ini kalau fa'il namanya subjek. Ya. Fi'il ini predikat atau kata kerja. Predikat atau kata kerja. Nah, maf'ul bih ini namanya objek. Jadi, kalau menerjemahkan SPOK ya kan? Kalian membunuh pada diri. Untuk apa? 400.000 tuh. Kakak baca ngambil. Mbak tahu kemarin tuh ambil 400 ya gitu. Untuk apa? Atau mungkin paku ya. Tanya mana? Ya. Iya paku. Untuk paku kemarin kan 400.000. Ya mama masih kurang tuh 405. Pak ini pak. Itu tuh matanya tuh. Ini. Nah itu 400. Udah telepon ke siapa? Apa? Ya ke situ aja lah. Lama ngapain itu juga mau lama. Kalimat id isim ke fi'il Ustazah, maaf ya. Kalimat id isim ke fi'il. Maksudnya gimana? Sebentar. Gimana? Syifa. Syifa gimana maksudnya? Maaf lebih ya. Oke. Kalimat lafad nih, id ini ke fi'il. Isim ke fi'il. Oh, maksudnya id ini adalah zorob kak. Zorob, iya. Zorob ini ketemunya ini ada sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari fi'il amar gitu. Iya kan? Harusnya naikin bun biar enak tanyanya. Nggak cukup waktunya bu. Saya sudah dipanggil sama jenderal. Sok puyeng Kak Gayung, tadi nyebutnya Pak Robito, sekarang sebutnya Pak Atop. Nanti kita puyeng besok lagi, insyaallah. Makasih ya Kak. Iya, terima kasih semuanya. Barokah. Oh, Zorob, terima kasih. Salam dari Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah duduk di sini kalian orang-orang terpilih yang pengen belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran di sini. Masya Allah, tabarakallah, berkah kalian hari ini. Saya juga mendapat keberkahan yang banyak karena bertemu dengan kalian. Masya Allah, tabarakallah. Maka saya tutup ya, undur diri dulu karena sudah banyak pekerjaan menumpuk. Jazakumullah ahsanal jazaa, mohon maaf lahir batin. Semoga saya penjelasannya tidak puas sehingga kalian bisa belajar lagi ke tempat yang lain atau kita besok belajar lagi di sini untuk menuntaskan pembahasan ini. Barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jazaa. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah ibarik. Saya tutup ya kak.